Kembali dengan kami Ansera Online dalam segmen cerita horor. Kali ini kami mendapatkan kisah nyata dari teman saya yang bernama Firman. Ia menceritakan kepada kami pengalaman mistis yang dialami oleh kakak iparnya yang bernama Mbak Mar, bukan nama sebenarnya. Mbak Mar adalah warga asli Kuningan. Setelah menikah, Mbak Mar pindah ke Sukabumi ikut dengan suaminya. Di Sukabumi, Mbak Mar tinggal di rumah yang cukup besar. Rumahnya terdiri dari 2 lantai dan memiliki basement atau ruang bawah tanah. Model rumahnya khas rumah tahun 70-an, mirip dengan arsitektur Belanda. Saat ini, di rumahnya banyak ruangan tidak terpakai karena Mbak Mar hanya tinggal dengan suaminya dan 6 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Letak rumah Mbak Mar jauh di pelosok Sukabumi, berdekatan dengan Pelabuhan Ratu. Di sana jarak antar rumah satu dengan yang lainnya berjauhan, dipisahkan oleh kebun atau sawah, sehingga ketika malam hari suasana sepi dan menyeramkan. Kejadian yang kita bahas kali ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Ketika itu Mbak Mar pulang ke Kuningan untuk menghadiri pernikahan adiknya yang sekarang menjadi istri Firman. 1 minggu sebelum pernikahan adiknya, Mbak Mar sudah berada di Kuningan. Berhari-hari di Kuningan, dia tampak biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh. Mbak Mar ikut berbaur dengan keluarga besar untuk mempersiapkan ini dan itu. Tetapi keanehan mulai terjadi ketika H-1 pernikahan Firman dan Nur, bukan nama sebenarnya atau nama samaran. Mbak Mar mulai sering bengong dan melamun tidak seperti biasanya. Kelihatan seperti ada yang dipikirkan dan putus asa. Salah satu keluarganya sampai ada yang menegurnya. "Mar, tong cicing wae atuh. Cik bantuin." Artinya jangan diam saja, bantuin dong. "Ya Wak," jawab Mbak Mar dengan nada datar. Meskipun Mbak Mar beberapa kali menjauh dari perumahan keluarga dan bengong, tetapi keluarganya tidak ada yang menaruh curiga. Mereka hanya berpikir Mbak Mar capek dan sedang ada masalah. Tidak ada yang menegurnya kenapa dia begitu. Mungkin karena semua keluarga sedang fokus pada acara pernikahan Firman juga. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah acara pernikahan Firman, Mbak Mar pulang ke Sukabumi. Sesampainya di Sukabumi, perilaku Mbak Mar makin aneh. Salah satu keadaan Mbak Mar yaitu duduk melamun di teras rumah dengan tidak menggunakan jilbab. Hal ini tidak biasa dilakukannya. Suaminya yang melihat hal tersebut sontak kaget dan bertanya pada Mbak Mar, "Bu, kok nggak pakai kerudung? Ayo masuk. Kayak enak dilihat orang. Keluar rumah kok nggak pakai kerudung." Dan Mbak Mar pun masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di lain hari, keanehan Mbak Mar makin menjadi. Setiap kali maghrib, Mbak Mar selalu ke dapur berdiri di dekat pencucian piring, namun tidak mengerjakan apa-apa. Hanya melamun di situ. Ketika ditegur oleh suaminya, barulah Mbak Mar sadar dan bingung sendiri kenapa dia di situ. Semakin hari perubahan perilaku Mbak Mar makin menjadi. Kebiasaan baik yang dulu sering dilakukan sedikit demi sedikit mulai berkurang. Sadar bahwa perilaku Mbak Mar sudah tidak wajar, akhirnya suami Mbak Mar minta bantuan ke orang yang mengerti. Sebut saja si Mbah. Di waktu yang telah disepakati, si Mbah datang ke rumah Mbak Mar untuk mengecek kondisi Mbak Mar serta rumahnya. Dari halaman depan rumah, lantai 2, basement, dicek tanpa terkecuali. Saat berada di basement, sesekali si Mbah terlihat berkomunikasi dengan para jin penunggu rumah Mbak Mar dan terdengar si Mbah memintanya untuk pergi dari rumah Mbak Mar. Sampai akhirnya terucap kalimat dari si Mbah, "Baiklah, kalian tetap di sini.
saya yang akan pergi. Simba kelihatan lelah dan menyerah. Mereka bilang rumah ini adalah rumahnya. Tidak ada yang bisa mengusirnya. Begitu juga saya tidak bisa. Mereka sudah menguasai rumah ini, Pak. Simba menceritakan kondisi rumah kepada Mbak Mar dan suaminya. Selain pengaruh dari jin di rumah ini, Bu Mar diikuti oleh jin dari Kuningan. Dia suka sama Ibu Mar. Saran saya, bawa saja Bu Mar ke Kuningan untuk diobatin di sana. Lanjut Simba menjelaskan kepada Mbak Mar dan suaminya. Beberapa hari kemudian, suami Mbak Mar membawa Mbak Mar ke Kuningan. Di sana Mbak Mar diobatin oleh ustadz setempat. Alhamdulillah, setelah beberapa hari melakukan pengobatan, sedikit demi sedikit Mbak Mar mulai membaik, tidak melakukan hal-hal aneh seperti sebelumnya. Dan tidak lama kemudian pulang ke Sukabumi. Sesampainya di Sukabumi, Mbak Mar kembali melakukan hal yang tidak wajar. Berbeda 180 derajat dan kondisinya saat di Kuningan. Mbak Mar kembali melakukan hal-hal negatif seperti awal Mbak Mar sakit. Dan kejadian ini berjalan cukup lama. Beberapa orang yang mengerti pun kembali dimintai tolong untuk membantu pengobatan Mbak Mar. Tetap saja tidak berhasil. Setelah cukup lama mencari alternatif pengobatan, waduh, akhirnya suami Mbak Mar dipertemukan dengan seorang yang memberikan solusi. Sebaiknya pindah saja Pak dari sini. Coba pindah ke daerah perkotaan. Rumah ini auranya negatif. Nggak baik untuk ditinggalin. Begitu katanya. Baik Pak, saya coba pindah ke pusat kota ini, jawab suami Mbak Mar. Suami Mbak Mar rela melakukan apapun agar Mbak Mar cepat sehat kembali. Beberapa bulan kemudian, Mbak Mar dan suaminya pindah ke kota, masih di daerah Sukabumi. Di awal-awal kepindahan, Mbak Mar masih saja belum ada perubahan. Kemudian, qadarullah, Mbak Mar bertemu dengan ustadz yang memang mengerti ruqyah dan Mbak Mar pun diruqyah. Saya suka sama anak ini. Saya cinta. Saya mau tetap di sini. Saya kasihan anak ini. Begitu ucapan jin melalui lidah Mbak Mar yang sedang kerasukan atau tidak sadar. Tidak boleh. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu zolim kepada Mbak Mar karena mengganggu dia dan mencintai dia. Lalu Pak Ustadz berdoa serta membaca ayat-ayat ruqyah. Mbak Mar pun berteriak-teriak dan muntah. Efek mendengar doa dan ayat-ayat Al-Quran dari Pak Ustadz. Sedikit demi sedikit Mbak Mar sadar dan menangis sesegukan. Mbak Mar cukup bingung. Kenapa saya nangis seperti ini Pak Ustadz? Tanya Mbak Mar. Memang begitu kalau seseorang disukai oleh jin. Selesai ruqyah biasanya menangis. Tanda jin sedih akan berpisah dengan Teh Mar. Alhamdulillah ini proses jin sedang keluar di tubuh Teteh. Alhamdulillah, ucap Mbak Mar dan suaminya. Ya Teh, alhamdulillah sekarang tubuh Teteh pasti lemas karena proses jin keluar mungkin memerlukan waktu. Karena sudah cukup lama ada di tubuh Teteh, ucap Pak Ustadz. Sepengalaman saya, kalau gangguan sudah seperti Teteh, jin pengganggu tidak hanya satu tapi banyak. Jangan lepas zikir pagi petang, jangan melamun, sholat 5 waktu, jangan ketinggalan, lakukan ibadah lainnya, niatkan karena Allah Ta'ala, bukan karena duniawi. Jaga hati, mereka bisa saja kembali kalau Teteh tidak menjaga ibadah dan hati Teteh. Setelah ruqyah tersebut, alhamdulillah berangsur-angsur Mbak Mar sudah sehat sepenuhnya. Demikian kisah nyata yang dialami kakak ipar teman saya yang disukai oleh bangsa jin. Biar tidak penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Bila video ini bermanfaat, silakan share. Bila Anda suka video ini, silakan like. Bila ingin mengikuti seluruh konten kami, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.